kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang rencana anggaran biaya atau RAB. Di sini kelompok 7 terdiri atas yang pertama ada Ahmad Iza Mahendra, NBI 143180030. Yang kedua ada Muhammad Ainur Rafiq, NBI 143180031. Selanjutnya ada Edo Septianto Putra, NBI 141800042. Rencana anggaran biaya RAB. Rencana anggaran biaya RAB merupakan estimasi biaya dalam proyek konstruksi yang ditunjukkan untuk menafsirkan atau memperkirakan nilai pembiayaan pada suatu proyek. Dalam proses konstruksi, RAB sendiri dibuat oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing, mulai dari pemilik, owner, konsultan teknik, perencana, hingga kontraktor pelaksana. RAB berfungsi sebagai acuan dasar pelaksanaan proyek, mulai dari pemilihan penyedia atau kontraktor yang sesuai, pembelian barang jasa, sampai pengawasan menilang agar berjalan sesuai dengan rancangan dan kesepakatan awal kontrak. Komponen yang harus ada pada dalam RAB. Untuk yang pertama adalah uraian pekerjaan yang dibagi berdasarkan subjenis pekerjaan. Contoh pekerjaan persiapan, galian, urukan, dan pekerjaan fondasi beton. Hal ini tergantung jenis pekerjaan. Jika pengadaan barang maka akan lebih sederhana. Sedangkan pekerjaan jasa konstruksi dari setiap bagian uraian, pekerjaan memiliki rincian pekerjaan lainnya yang lebih detail. Yang kedua, volume pekerjaan yang memiliki arti satuan yang digunakan untuk pengukuran suatu item, barang atau objek. Contoh, pekerjaan umumnya dapat dihitung dalam satuan meter persegi, meter kubik atau unit. Harga satuan pekerjaan yang dapat dipisahkan menjadi dua bagian, harga jasa atau harga atau jasa. Berikut materialnya, setelah itu kalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan. Total upah pekerja yang didapatkan dari biaya per jam, estimasi waktu pekerjaan, dan total pekerja, total material bangunan, total atau jumlah harga yang didapatkan dari penjumlahan total upah dengan total material atau perkalian volume dengan total upah. Pemahaman RAB. RAB atau biasa yang sering dikenal sebagai rencana anggaran biaya merupakan salah satu hal yang wajib dalam sebuah perancangan bangunan. Hal itu dikarenakan dengan adanya RAB kita dapat mengetahui bahan material apa saja yang dibutuhkan dan serta besaran nilai proyek yang sedang dikerjakan. Rencana anggaran biaya RAB merupakan salah satu proses utama dalam proyek karena merupakan dasar untuk membuat penawaran sistem pembiayaan dan kerangka budget yang akan dilakukan. Rencana anggaran biaya RAB diperlukan untuk memperhitungkan suatu bangunan atau proyek dengan banyaknya biaya yang bahan, upah, serta biaya lain berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. Mengingat dalam pembuatan ataupun pelaksanaan proyek membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan baik dari jumlah biaya pembuatannya, volume pekerjaan, harga bahan, dan juga kerja. Semua itu bertujuan untuk menekan biaya pembuatan bangunan atau proyek sehingga lebih efisien dan terukur sesuai dengan keinginan atau budget pemilik. Terus untuk pra penyusunan RAB. Sebelum menyusun RAB,
pengadaan jasa korupsi, seorang quantity of surveyor tentunya harus mempelajari gambar kerja detail yang disediakan oleh pemilik proyek. Mempelajari bertujuan untuk mengetahui item-item pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan beserta tahap-tahapannya. Kemudian penyedia menentukan metode apa yang tepat dan efisien untuk digunakan dalam pekerjaan tersebut, tentunya dengan mempertimbangkan RKS yang telah ditetapkan oleh panitia. Pada akhirnya tujuan dari mempelajari DET dan RKS ini untuk mendapatkan harga satuan yang murah dan efisien. Jika sudah dinyatakan sebagai pemenang tender, DET ini nantinya juga bisa digunakan untuk mengurus keperluan untuk pengajuan mendirikan bangunan IMP dan pembuatan surat perjanjian kontrak kerja atau SPK. Penggunaan DET pada RAB untuk proses konstruksi diperlukan untuk menentukan berbagai jenis pekerjaan, spesifikasi dan ukuran material bangunan. Kemudian penyusunan item pekerjaan dan menghitung volume pekerjaan. Tahapan yang dilakukan oleh penyedia adalah menguraikan item-item pekerjaan yang akan dikerjakan. Setelah semua item yang diberikan terdaftar dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah menghitung volume pekerjaan. Penghitungan ini dilakukan dengan cara menghitung banyaknya volume pekerjaan dalam satuan misalkan per meter kubik atau per unit. Volume pekerjaan nantinya dikalikan dengan harga satuan pekerjaan sehingga didapatkan jumlah biaya pekerjaan. Setelah item pekerjaan diuraikan, barulah dihitung volume masing-masing item pekerjaan. Uraian pekerjaan diberikan dalam bentuk pokok pekerjaan yang menjelaskan mengenai lingkup besar pekerjaan. Terus yang kedua ini ya, untuk membuat dan menentukan daftar harga satuan pekerja. 1. Harga upah, material, dan alat. Harga satuan pekerjaan merupakan item yang harus hati-hati dalam menentukannya, karena dalam tahapan ini seorang quantity of surveyor harus mempertimbangkan banyak faktor. Dalam menentukan harga satuan diperlukan penggunaan harga satuan pokok kegiatan atau HSPK. Jika semua penyedia jasa menggunakan HSPK yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pusat, akan terjadi penawaran harga yang sama. Analisa harga satuan pekerjaan AHSP merupakan sebuah analisa perhitungan kebutuhan biaya harga satuan upah, bahan material, dan sewa alat berat untuk mendapatkan harga per satu satuan volume pekerjaan. ASP sendiri terjadi dari uraian harga, koefisien, harga satuan upah, material, dan alat, hasil kali koefisien dan harga satuan. Yang ketiga, komponen rapor susunan. Sementara itu untuk sebuah tender yang dilelang melalui LCSD, penyedia data cukup mengisi harga satuan karena item pekerjaan dan volume pekerjaan dilakukan oleh pemilik jasa. Sebelum menentukan H1 terlebih dahulu, tentukan harga satuan di luar keuntungan ini dalam dunia kontraktor sering disebut RAP. RAP yaitu rencana anggaran biaya proyek pembangunan yang dibuat kontraktor untuk memperkirakan berapa sebenarnya biaya sesungguhnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kontrak kerja proyek konstruksi. Jadi dari
Pengertian RAP tersebut bisa kita lihat bahwa selisih antar RAP dan RAB merupakan gambaran awal untuk memperkirakan laba rugi perusahaan dan kontraktor. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan H0 adalah biaya asuransi, ketenaga kerjaan, dan perlengkapan K3. Jika tidak ada biaya asuransi ketenaga kerjaan dan perlengkapan K3, maka biaya-biaya tersebut dimasukkan ke dalam setiap harga satuan. Pastikan mendapatkan harga material, sewa alat dan jasa aplikasi langsung lainnya, data tugas serta berapa besar diskon yang diberikan. Biaya tidak langsung overhead merupakan biaya lain-lain yang tidak tertera dalam RAP seperti gaji staf, biaya transportasi staf, mes karyawan, pembelian barang kecilan, misal jajanan untuk rapat, air minum karyawan proyek, alat tulis kantor, dan lain-lain. Menyusun rencana anggaran biaya RAB. Setelah mendapatkan nilai harga satuan pekerjaan, maka susunlah rencana anggaran pelaksanaan RAP terlebih dahulu. Setelah RAP disusun dan mendapatkan nilai total biaya yang harus dikerjakan, maka bandingkan nilai tersebut dengan nilai harga perkiraan sendiri, honor estimasi atau HBS. Jika nilai RAP lebih kecil dari nilai UI, maka paket pekerjaan tersebut bisa dikerjakan, akan tetapi jika nilai HBS lebih besar dari pada nilai RAP, maka mustahil paket pekerjaan tersebut bisa dilakukan. Cara melihat RAP terhadap nilai HBS. Dengan selisih itu dapat diperkirakan keuntungan berapa yang bisa diambil. Besarnya margin keuntungan tergantung pada kebijakan setiap perusahaan penyedia jasa. Oke, saya lanjut untuk perhitungan volume dengan dana yang saya ambil. Untuk dana yang saya ambil ini adalah dana sekolah dengan bentuk sedemikian rupa. Nah, untuk pembagian luas per meter persegi saya bagi dua, supaya untuk memudahkan dalam perhitungan luasannya dalam satuan meter persegi. Untuk luas yang pertama saya jadikan seperti ini. Terus untuk luasan yang kedua saya bagi seperti ini. Dan untuk total lantai yang saya gunakan ialah 4 lantai dan dengan 1 atap. Ini untuk tambah depan dan dengan tambah sampingnya. Ini untuk RAB yang saya gunakan ialah menggunakan harga satuan pokok tahun 2018 Kota Surabaya, dan untuk luasan tadi yang sudah saya bagi ada luasan 1 sama luasan 2. Untuk luasan 1 totalnya 192 meter persegi. Terus untuk luasan yang kedua ada 135 meter persegi. Untuk total dari luasan seluruh bangunan pada satu lantai ada 327 meter persegi. Untuk jumlah kolom yang digunakan pada setiap lantai ada 52. Untuk uraian pekerjaan yang pertama ada pekerjaan persiapan. Yang di dalam pekerjaan persiapan yang pertama ada pembersihan dan pengukuran. Poin-poin yang termasuk dalam pembersihan dan pengukuran yang pertama ialah pembersihan lapangan dan perataan tanah. Satuannya adalah satuan meter persegi. Volume totalnya adalah 327 meter persegi yang didapatkan dari luas 1 ditambah luas 2. Untuk harga satuannya ada Rp23.259 yang didapatkan dari harga satuan pokok 2018 Kota Surabaya. Untuk jumlah harga yang dihasilkan menjadi Rp7.605.693.
Untuk poin yang kedua ada pengukuran dan pemasangan bauplang atau headset, satuannya meter lari. Volume yang didapatkan adalah 79 meter persegi. Untuk yang dinamakan headset dan plopping ini kita menggunakan keliling sekitar bangunan. Untuk harga satuannya Rp113.119, total harganya Rp8.936.401. Selanjutnya untuk housekeeping, di dalam poin housekeeping ada yang pertama ada pembuatan direksi kit, satuannya ada luasan, volumenya 1 luasan. Untuk harga satuan dari 1 luasan itu mau ada 10 juta, maka untuk jumlah harganya ada 10 juta rupiah. Yang kedua ada pembuatan pagar sementara seng gelombang tinggi 2 meter, satuannya meter lari yang mengiringi bangunan yang dibangun. Ada volumenya 79 meter, harga satuannya Rp518.803. Untuk jumlah harganya ada Rp40.985.437. Untuk poin-poin ini termasuk dalam poin struktur bawah. Jadi untuk struktur bawah yang dihitung mulai dari di bawah lantai 1 itu masuk dalam pekerjaan struktur bawah. Selanjutnya ada poin pekerjaan fondasi. Di sini kita menggunakan fondasi tiang pancang dengan kedalaman 12 meter. Poin pertama ada pengurukan tanah dan pemadatan tanah, satuannya meter kubik. Tinggi untuk pengurukan tanah dan pemadatan ada 1 meter. Untuk total luasannya kita ada 327 meter persegi. Volume totalnya menjadi 327 dengan harga satuan Rp223.243 dengan jumlah harga Rp73.461. Yang kedua ada pemancangan yang pancang, satuannya meter lari. Untuk totalnya kita ada Totalnya kita ada 1.200 meter lari yang ditotal dari setiap yang pancang yang digunakan untuk seluruh bawah. Terus untuk harga satuannya ada Rp251.736 dengan total harga Rp302.083.200. Selanjutnya ada pemotongan ujung kepala tiang pancang untuk pekerjaan bulkhead. Datanya ada NOS. Total kitanya kita satu ada 50 buat tiang pancang. Volumenya menjadi 50 dengan harga satuan Rp65.000 dengan harga total Rp3.250.000. Selanjutnya ada pekerjaan beton dengan digunakan beton pelcap ukuran 100 kali 100 dikalikan 60 cm. Di dalam poin pelcap itu ada yang pertama ada galian pelcap. Galian pelcap kita menggunakan satuan meter kubik. Kita menggunakan panjang, lebar, dan tinggi 1 meter dengan total satu buah untuk satu galian dikalikan 50 titik pelcap dengan total volume 50 meter kubik dengan harga satuan Rp114.107 dengan total jumlah harga Rp5.705.350. Selanjutnya ada lantai kerja pasir tebal 5 cm dengan satuan meter kubik dengan panjang 2 meter dan lebarnya 2 meter dengan tebalnya 0,05 meter atau 5 cm. Totalnya ada 0,1 meter. Titiknya kita ada 50 dengan total 5 meter kubik. Harga satuannya kita ada Rp258.043 dikalikan dengan volumenya menjadikan Rp1.290.215. Selanjutnya ada pekerjaan lantai kerja beton dengan mutu beton K100 tebal 10 cm, satuannya meter kubik. Untuk panjang lebar itu ada 2 meter, kita lebihkan semeter dari ukuran pelcapnya untuk antisipasi lebih besar dari ukuran pelcapnya. Terus untuk tebalnya 0,1 meter atau 10 cm
dengan totalnya 0,2 dikalikan 50 titik dan volumenya dihasilkan 10 meter kubik. Untuk harga satuannya Rp850.623 dikalikan dengan volumenya dapatkan hasil Rp8.506.230. Selanjutnya pembersihan pelkep ada satuannya kilogram. Kita menggunakan perhitungan manual untuk pembersihan di pelkep ini. Untuk isinya panjang, lebar, tinggi kita gunakan dari ukuran pelkepnya. Terus untuk totalnya 1.300 kita sesuaikan dengan ukuran jarak isinya dan didapatkan totalnya ada 3.417 hasil totalnya dan dikalikan harga satuan pembersihan pelkepnya ada 16.826 dapatkan hasilnya Rp62.275.64,83. Ada bagian pelkep contohnya meter persegi, ada ukurannya 1 kali 0,6 didapatkan hasilnya totalnya ada 2,4. Terus untuk titiknya ada buah dari pembegistingnya ada 120 didapatkan total volumenya 120 meter persegi dengan harga satuan Rp407.630.000 dan didapatkan jumlah harganya Rp48.919.600. Terus yang digunakan dalam pelkepnya adalah beton mutu K350 dengan satuannya meter kubik. Untuk ukuran pelkepnya ada 1 kali 1 tebelnya 0,6. Terus untuk total titiknya ada 52 didapatkan total volumenya 30 dengan harga satuannya Rp1.284.958.000. Dapatkan jumlah harganya Rp38.548.740. Selanjutnya di atas pelkep ada slop ukuran 30 kali 60. Di sini untuk pekerjaan slop dan bertulang itu sudah termasuk besi sama begistingnya. Terus juga untuk betonnya juga. Di sini satuannya ada meter kubik, ukuran slopnya 0,3 kali 0,6. Untuk panjangnya kita dapatkan 3, tingginya 3, terus ditotalkan didapatkan 0,54 meter kubik, terus dikalikan jumlahnya ada 84, itu per section per 3 meteran dari jarak antar kolom, dapatkan volume 45,36 dengan harga satuan Rp6.123.695, didapatkan jumlah harganya Rp277.770.805. Selanjutnya urukan tanah kembali untuk konstruksi sama pasca pekerjaan struktur bawah ada satuannya meter kubik. Untuk ukurannya 3 kali 3, jadi itu didapatkan dari per section ukuran antar kolom, jadi untuk dimudahkan. Terus tingginya ada 1 meter, terus didapatkan hasil total dari volume itu 9 meter kubik. Terus ada jumlah luasan yang digunakan ada 25 titik, didapatkan volume 315 meter kubik dengan harga satuan Rp81.818, didapatkan jumlah harganya Rp25.772.670. Jadi untuk total dari pekerjaan struktur bawah ada Rp466.079.325,03. Selanjutnya untuk pekerjaan lantai 1 yang kurang pekerjaan yang pertama atau pekerjaan beton untuk kolom ukuran 30-30. Ada pekerjaan kolom beton bertulang dengan 300 kg besi plus backisting, sudah termasuk betonnya juga. Satuannya meter kubik, untuk ukuran kolomnya ada 0,3 kali 0,3. Terus untuk tinggi kolomnya ada 4 meter. Terus total dari panjang lebar dan tingginya ada 0,36, jumlah kolomnya ada 52, volumenya didapatkan 18 meter kubik dengan harga satuan Rp846.700, dapatkan jumlah harganya Rp243.240.590. Selanjutnya ada pekerjaan kolom praktis. Kolom praktisnya 15 kali 15. Ada pekerjaan kolom plastik ukuran 11 kali 11 cm, satuannya meter kubik. Untuk
ukurannya 0,15 kali 0,15 dikalikan tingginya 4, dapatkan total volumenya 0,09 dikalikan jumlahnya ada 5 buah kolom praktis, dapatkan volume 0,45. 0,45 dikalikan harga satuannya Rp95.376 didapatkan Rp42.919. Selanjutnya ada pekerjaan plat beton bertulang. Di sini untuk plat beton bertulangnya saya bagi per seksi per 3 kali 3 meter. Jadi untuk volumenya dalam bentuk meter kubik, untuk perhitungannya panjang panjangnya 3, lebarnya 3, terus untuk tebal dari plat beton bertulangnya ada 0,12. Didapatkan total plat beton bertulang untuk per satu section ada 1,08 meter kubik. Terus untuk ada per sectionnya ada 35 buah, didapatkan volumenya 37,80 dengan harga satuan Rp6.846.755. Didapatkan jumlah harganya ada Rp258.807.329. Selanjutnya ada pekerjaan balok horizontal dan vertikal ukuran 20 kali 25. Selanjutnya ada pekerjaan balok, ada di dalam itemnya ada pekerjaan balok beton bertulang horizontal dengan 200 kg bersih plus casting, satuannya meter per meter kubik. Terus untuk panjang, lebar dan itunya tingginya ada 0,2 kalikan 0,25 dengan panjangnya 4 meter. Didapatkan total volumenya 0,2. Untuk buahnya dari berapa buah dari balok horizontal ada 44 buah, didapatkan total volumenya 8,80 dengan harga satuan Rp7.411.052, didapatkan jumlah harganya Rp65.217.257. Dan ini ada pekerjaan balok bertulang vertikal dengan 200 kg besi plus casting dengan satuan meter kubik. Untuk ukurannya masih sama, panjangnya juga 4 dengan total volumenya 0,2. Dijadikan terus untuk jumlah balok beton vertikalnya ada 40, didapatkan volumenya 8 meter kubik. 8 meter kubik dikalikan harga satuannya Rp7.411.002, didapatkan Rp59.288 atau Rp16. Tentunya ada pekerjaan rapat beton untuk beton angka 100 dengan tebal 5 cm. Untuk luasannya bagi per seksi per 3 meter, 3 kali 3 dikalikan tebalnya 0,5, didapatkan totalnya 0,45. Ada berapa buah seksinya? Ada 35 buah, didapatkan volumenya 15,75 dengan harga satuan Rp850.623, didapatkan jumlah harganya Rp13.397.312,25. Selanjutnya ada pekerjaan tangga beton. Tangga beton mempunyai pekerjaan tangga beton dengan 200 kg besi plus casting, satuannya meter kubik. Untuk panjang tangganya ada 1,5 dengan tingginya 0,3 dengan lebar 0,3 dan tingginya 0,3 juga. Dapatkan totalnya ada 0,135 dengan 15 buah anak tangga, didapatkan volumenya 2,03 meter kubik dengan jumlah dengan harga satuannya Rp7.411.052, didapatkan jumlah harganya Rp15.380. Selanjutnya ada pekerjaan dinding. Untuk dinding batanya saya bagi secara horizontal dan vertikal. Untuk panjang dan lebar dan tingginya sama, ada 3 meter, dan lebarnya atau tebal batanya ada 0,15 cm. Terus tinggi pemasangan dinding batanya ada 4 meter. Terus total dari volumenya ada 1,8, dikalikan jumlahnya ada dinding batanya harus berapa, dapatkan 46,80 meter kubik dengan harga satuan Rp609.112, didapatkan jumlah harga Rp28.506.441,60. Selanjutnya pembagian dinding bata ringan vertikalnya juga sama, cuma beda dari jumlah buahnya ada 18 buah, didapatkan volumenya 32,40 meter kubik dengan harga satuannya yang sama, didapatkan jumlah harganya Rp19.745,
Rp4.228,80. Tentunya ada pekerjaan kusen. Di sini ada tipe-tipe kusennya, ada tipe P1, P2, P1 untuk utama satu set, untuk P2 kamar mandi satu set, P3 kamar mandi satu set, untuk kusen jendela satu set. Untuk jumlahnya didasarkan pada kebutuhan di denah itu, untuk kusen tipe P1 jumlahnya 7, dikalikan harga satuan kusen satu setnya 7,5 juta, didapatkan 52.500.000 untuk jumlah harganya. Misalnya kusen tipe P2 dengan volume jumlahnya ada 2 buah, dikalikan harga satuannya 2.500.000, didapatkan jumlah harganya 5 juta. Terus untuk kosan tipe P3 kamar mandi, satuannya 2 dengan volumenya ada 2 buah, harga satuannya 1 juta, didapatkan jumlah harganya 2 juta rupiah. Terus untuk kosan jendela satu set ada 13 buah, terus untuk harga satuannya 5 juta, didapatkan jumlah harganya 65 juta. Selanjutnya ada pekerjaan keramik. Di sini pekerjaan keramik ada pemasangan lantai primer ukuran 100x100. Untuk panjang dan lebarnya itu didapatkan dari per sectionnya 3x3 dalam satuan meter persegi. Didapatkan totalnya ada 9 meter persegi. Untuk pembagian sectionnya ada 35 buah, didapatkan volumenya 315 dengan harga satuan Rp890.531, didapatkan jumlah harganya Rp282.734.865. Selanjutnya ada pemasangan tegel keramik 30x30 cm polos. Ini dibutuhkan untuk kamar mandi dengan satuan meter persegi, untuk panjang lebarnya sama per section. Terus untuk totalnya didapatkan 9, untuk jumlah section yang digunakan ada 2 buah, didapatkan volumenya 18 meter persegi dengan harga satuan Rp353.0,5, didapatkan Rp6.354.810. Ini ada pemasangan tegel keramik 20x25 cm untuk dinding, didapatkan panjang 3 meter dengan tingginya 1,5 meter, didapatkan total volumenya ada 4,5. Terus per section yang dibutuhkan untuk ada itunya dari 2, didapatkan volumenya 22,50 meter persegi dengan kesatuan Rp345.947, ya, didapatkan jumlah harganya Rp7.558.807,50. Selanjutnya ada pekerjaan pemasangan plafon. Di sini satuannya meter persegi, untuk panjang dan lebarnya sesuai dengan per section tadi ada 3x3 meter persegi. Untuk menggunakannya didapatkan totalnya 9 meter persegi. Untuk jumlah section yang dibutuhkan ada 35 meter persegi, volumenya ada 315 meter persegi dengan harga satuannya Rp37.250, dapatkan jumlah harganya Rp11.719.525. Selanjutnya untuk pekerjaan ajian dan finishing. Untuk pekerjaan ajian plat beton plat ada satuannya meter persegi dengan panjang dan lebar 3x3 sesuai dengan berbagai section. Total dari volumenya per section ada 9 meter kubik, dikalikan jumlahnya ada 35 section, dapatkan volumenya 315 meter persegi dengan jumlah harga Rp51.468, dengan jumlah harganya Rp16.212.420. Untuk pengecatan dinding dalam baru ada satu pekerjaan dinding dalam baru, satuannya meter persegi, untuk panjang per sectionnya 3, terus untuk tinggi sectionnya ada 4, terus didapatkan total meter perseginya ada 12, dikalikan 60 section ada 720 meter persegi. Untuk volume pengecatan dinding dalam baru dengan harga satuan Rp35.024, didapatkan jumlah harganya Rp25.927.280. Terus untuk pengecatan dinding luar baru sama dengan tadi, untuk jumlahnya sectionnya berbeda, jumlahnya 28, volumenya ada 336.000 dengan 336 meter persegi, dengan satuannya Rp42.301 dengan jumlah harganya Rp14.213.136. Oke.
Oke, selanjutnya itu pengerjaan instalasi listrik. Yang pertama, instalasi panel MCB dengan volume 1 dengan satuan 2. Untuk mencari harga satuan yaitu 1.466.750. Dan untuk mencari harganya yaitu dengan dikalikan harga satuan dengan volume, yaitu ditemukan dengan 1.466.750. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu instalasi titik lampu dengan satuan titik dengan volume 35 dengan harga satuan 313,50. Untuk mencari jumlah harga yaitu harga satuan dikali dengan volume, ditemukan dengan 10.956.750. Selanjutnya yaitu instalasi stop kontak dengan satuan titik dengan volume 15. Harga satuan yaitu satuan 197.705. Untuk mencari jumlah harga yaitu harga satuan dikali volume dengan ditemukan yaitu 2.965.575. Selanjutnya yaitu pemasangan lampu LED 14 watt kelas dengan satuan unit dengan volume yaitu 30 unit. Harga satuannya yaitu 137.655 dengan jumlah harga yaitu dikalikan harga satuan dengan volume. Telah ditemukan yaitu 4.129.650. Terus selanjutnya yaitu pemasangan lampu LED 7 watt, selasar toilet dan lain-lain. Untuk selasar toilet dan lain-lain ya. Terus dengan satuan unit volume 5, harga satuan 105.655. Untuk mencari jumlah harganya yaitu dengan harga satuan dikali dengan jumlah unitnya. Telah ditemukan yaitu 528.275. Terus selanjutnya pemasangan saklar ganda dengan satuan titik, volumenya yaitu 10 titik dengan harga satuan yaitu 59.755. Dengan jumlah harga ini dikalikan harga satuan dan volume, ditemukan 597.550. Untuk pemasangan saklar tunggal yaitu dengan satuan titik, volumenya yaitu 10 titik ya. Untuk harga satuan yaitu 50.655 dengan jumlah harga yaitu 506.550. Terus untuk pemasangan stop kontak yaitu dengan satuan titik, volumenya 10 ya, 10 titik berarti. Untuk harga satuannya yaitu 70.655 dengan jumlah harga yang dicari yaitu seperti volume dikali harga satuan berarti ditemukan 706.550. Itu pekerjaan pipa air bersih air kotor. Pekerjaan pipa air bersih diameter 1:2 dengan satuan meter, dengan volume 50. Harga satuan yaitu 27.894 dengan jumlah harga yaitu ditemukan harga satuan dikali volume yaitu dengan jumlah harga 1.394.200.
Untuk pekerjaan pipa air bersih, air kotor diameter 4. Oke, selanjutnya yaitu pekerjaan pipa air kotor diameter 4. Satuan meter, volume 50 dengan harga satuan yaitu 201.244. Jumlah harganya yaitu volume dikali harga satuan ya, yaitu ditemukan 10.62.200. Terus selanjutnya yaitu pekerjaan over lantai diameter 3 dengan satuan 2 volume 2. Untuk harga satuan yaitu 120.750 dengan jumlah harga 241.500. Terus selanjutnya yaitu pekerjaan pasang wastafel. Dengan pekerjaan wastafel ini ya, pekerjaan pasang wastafel dengan satuan unit dengan volume 2. Untuk harga satuannya yaitu bukan 844.950 dengan jumlah harga yaitu 1.689.900. Selanjutnya yaitu pekerjaan kloset duduk dengan satuan unit dengan volume 4 dengan harga satuan 2.829.540 dengan jumlah harga yaitu 11.318.160. Selanjutnya yaitu pekerjaan keran air lokal dengan satuan 2 dengan volume 2 ya, dengan harga satuan yaitu 90.150. Lalu ditemukan jumlah harganya yaitu 180.300. Terus selanjutnya kerjaan pasang jet washer dengan satuan 2 dengan volume 1 buah. Harga satuan yaitu 107.670 dengan jumlah harga yaitu 107.670. Selanjutnya yaitu pekerjaan tandon bawah kapasitas 3 meter kubik ya. 3 meter kubik dengan satuan unit dengan volume 1 dengan harga satuan 9.817.000. 9.817.368 dengan jumlah harga yaitu 9.817.368. Selanjutnya yaitu pekerjaan septic tank kapasitas 6 meter kubik. Untuk satuannya yaitu unit, terus volumenya diketahui 1 unit. Harga satuannya yaitu 3.921.980. Untuk jumlah harganya yaitu 3.921.980. Untuk pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan sumur resapan dengan satuan unit, volume 1 unit, harga satuan 1.921.980 dengan jumlah harga yaitu 1.921.980. Selanjutnya yaitu pekerjaan furnitur. Yang pertama yaitu meja siswa dengan satuan 2 dengan volume 30 buah. Harga satuan yaitu ditemukan 250.000 dengan jumlah harga yaitu 7.500.000. Untuk meja guru
dengan satuan buah volume 20 buah ya. Untuk harga satuannya yaitu 300.000 dengan jumlah harga yaitu 6 juta. Selanjutnya yaitu papan tulis. Papan tulis ini dengan satuan buah volume 3 dengan harga satuan 200.000. Kemudian jumlah harganya yaitu 600.000. Terus selanjutnya yaitu proyektor. Proyektor yaitu dengan satuan buah volumenya 3 buah, harga satuannya 2.500.000 dengan jumlah harga yaitu 7.500.000. Terus selanjutnya yaitu air conditioner. Air conditioner dengan satuan buah volumenya yaitu 14 buah, harga satuannya yaitu 3 juta, jumlah harganya yaitu 42 juta rupiah. Jadi untuk lantai 1 yaitu dengan total Oke, selanjutnya yaitu menghitung subtotal lantai 1 yaitu dengan subtotalnya yaitu dari penjualan semuanya jadi 1.999.246,25. Selanjutnya untuk di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 semua pekerjaannya dan volume harga satunya hampir sama, jadi tidak perlu dijelaskan kembali untuk lantai 2, 3 dan 4. Tapi ada beberapa item pekerjaan yang di lantai 1 ada, lantai 2, 3, 4 itu tidak ada. Ada beberapa item yang hanya ada di lantai 1 yaitu pekerjaan pasang jet washer, pekerjaan tandon bawah kapasitas 3 meter kubik, pekerjaan safety tank berkapasitas 6 meter kubik, dan pekerjaan pemerasapan. Selebihnya selain dari itu pekerjaan itu untuk lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 pun sama. Selanjutnya saya jelaskan untuk item pekerjaan atap. Di sini dalam masuk pekerjaan atap yang pertama ada pemasangan rangka atap balung ukuran 0,8 mm. Volume totalnya didapatkan dari luasan meter persegi. Dari totalnya itu ada 327 meter persegi dengan satuan 440.434 rupiah. Didapatkan jumlah harganya 144 juta 21.918 rupiah. Selanjutnya ada pemasangan gendeng karang pilang atau wisma, satuannya meter persegi, volumenya 327 meter persegi, harga satuannya ada 391.522 rupiah, dapatkan jumlah harganya 128 juta 27.694 rupiah. Selanjutnya ada pemasangan talang penghulu pipa PVC 3 diameter 3 tipe AW, satuannya meter lari, jumlah volumenya ada 64 meter lari, harga satuannya 103.007 rupiah dengan jumlah harganya 6.592.448 rupiah. Subtotal untuk pekerjaan atap ada 278.642.060 rupiah. Selanjutnya ada grand total yang ditotalkan dari struktur pekerjaan bawah, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 plus atap, didapatkan harga akhirnya didapatkan 5.494.398.336 rupiah untuk hasil grand totalnya. Sekian penjelasan kelompok kami tentang rencana anggaran biaya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.